Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, kakak di sini dari KKN dari UIN. Sementara akan menggantikan wali kelas kalian untuk mengajar kalian pada hari ini. Untuk matkulnya yaitu untuk mata pelajarannya yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi untuk sejam ke depan saya akan mengajar kalian di sini. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak di sini Doni Suseno, asal dari Tulang Buang Barat. Untuk kelahiran dari tahun 2004 seperti itu. Jika ada yang ingin tanyakan dari adik-adik sekalian, silakan. Dari dada saya akan langsung mulai materi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung saja, jika ada yang ditanyakan, langsung ke materi kita, yaitu pembahasan tentang Al-Quran. Jadi di sini ada yang tahu definisi dari Al-Quran itu apa? Baik, langsung saya jelaskan. Al-Quran adik-adik secara bahasa yaitu bacaan, tapi secara istilah yaitu kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui kepada malaikat Jibril. Setelah dari malaikat Jibril diwahyukan atau diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti itu Al-Quran menurut istilah. Nah, Al-Quran ini dia diturunkan itu nggak langsung satu juz atau langsung satu kitab, enggak, tapi dia berangsur-angsur. Al-Quran ini kan kalam itu firman-Nya Allah. Jadi wahyu, dia berbentuk wahyu biasanya. Wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu pada zaman sahabat itu ditulisnya itu tidak di kertas seperti sekarang, yaitu di pelepah kurma atau di kayu atau di mana yang bisa menjadi media tulis. Nah, setelah itu dikumpulkan pada zaman sahabat, baru dijadikan mushaf seperti yang bisa kita bacakan, yang kita gunakan seperti sekarang ini. Nah, jadi kakak di sini ada beberapa materi yang sudah kakak rangkum. Tadi kan kita sudah membahas definisi dari Al-Quran tersebut itu seperti apa. Selanjutnya kita membahas keutamaan dari membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW bersabda, nih hadisnya kakak tulis dulu. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran tadi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wa
hasanatu bi asyri amsalihha, ya, yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Nah, jadi kan sungguh masya Allah sekali ketika kita membaca Al-Quran ini. Coba kita bayangkan, kita satu huruf saja itu bernilai 10 pahala. Terus misal kita baca satu lembar atau satu juz, sangat luar biasa sekali pahalanya. Itu salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran tadi. Nah, setelah itu, selain dari keutamaan tadi dalam hadis Tirmizi tadi, yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, keutamaannya selanjutnya itu pikiran kita menjadi jernih. Ketika kita membaca Al-Quran kan pikiran kita jernih, terus hati kita juga menjadi tenang. Jadi karena kalamullah ini termasuk salah satu sastra yang paling indah. Jadi kita bisa memahaminya, menghayatinya, membaca Al-Quran tersebut. Setelah dari tadi keutamaan yang sudah saya sebutkan 3 tadi, ada juga selanjutnya itu kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Nah, itu untuk dari keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Pahala tadi. Setelah itu ada pikiran kita menjadi jernih. Selanjutnya ada hati kita menjadi tenang. Setelah itu kita mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Nah, di sini Rasulullah juga bersabda, bunyinya aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Nah, ini kan sudah kakak kirim tadi untuk dari ketua kelasnya tadi, untuk materinya bisa dibuka. Yang artinya seperti ini, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya di hari kiamat nanti. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kita tenang, tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga, seperti itu. Nah, selanjutnya sikap kita terhadap Al-Quran. Nah, sikap kita terhadap Al-Quran, jadi anak-anak, jadi adik-adik sekalian yang perlu kita ketahui dan pahami bersama. Jadi selain kita ada keutamaan, kita juga harus bersikap kepada kalamullah. Jadi wahyu yang sudah dikumpulkan jadi satu, jadi kitab yang sangat mulia bagi seluruh umat Islam. Nah, salah satu Al-Quran ini tadi salah satu pedoman bagi seluruh umat Islam. Dari pedoman hidup, hukum di situ ada kisah-kisah yang dapat kita ambil, dan banyak hal-hal lain yang dapat kita pelajari dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sikap kita terhadap Al-Quran. Sikap yang pertama terhadap Al-Quran yaitu kita harus bersuci terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jika kita sudah suci dari hadas besar, selanjutnya kita bisa berwudu. Nah, jika kita belum berwudu, sangat-sangat tidak diperbolehkan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang suci. Nah, sebelum kita memegang kitab yang suci, alangkah baik suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jika kita sudah suci dari hadas besar, selanjutnya kita bisa berwudu. Nah, jika kita belum berwudu, sangat-sangat tidak diperbolehkan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang suci. Nah, sebelum kita memegang kitab yang suci, alangkah baiknya kita bersuci terlebih dahulu. Karena kan keutamanya tadi banyak tuh. Jadi kan alangkah kurang baiknya bagi kita jika tidak bersuci. Nah, selanjutnya setelah kita bersuci, kita membaca Al-Quran tersebut dengan tartil dan tenang, tidak terburu-buru. Nah, tartil ini seperti apa? Nah, sebelum kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mempelajari Iqra, hukum-hukum tajwid, terus hukum-hukum bacaan, makhorijul huruf, dan yang lainnya. Karena hukum-hukum tersebut itu termasuk fondasi atau bekal kita ketika ingin membaca Al-Quran.
Nah, di agama kan ada tuh as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Nah, Al-Quran itu fondasinya tajwid, makharijul huruf, huruf hijaiyah. Nah, agar kita membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran itu lebih mudah, lebih gampang. Ketika kita sudah bisa memahami fondasinya, kita sudah mempunyai fondasi yang cukup. Selanjutnya, tidak bersandar dan tidak bersenda gurau ketika membaca Al-Quran. Nah, karena kan kitab Al-Quran ini sangat dimuliakan, sangat keutamaannya banyak, jadi tidak boleh bersenda gurau dan tidak boleh bercanda ketika ada misal ada teman kita nih yang sedang membaca Al-Quran tapi dia terbaca-baca terus kita ejek, terus itu tidak boleh, itu tidak boleh. Karena kita di sini sama-sama belajar, kita harus saling menghargai. Ketika kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya diam dan menyimak ketika ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, kita bisa mendapatkan pahala bukan hanya ketika kita membaca Al-Quran, tetapi yang perlu adik-adik sekalian ketahui, ketika kita membaca Al-Quran, yaitu ketika ada orang yang membaca Al-Quran di sebelah kita, kita diam mendengarkan, menyimak dengan baik, itu kita juga mendapatkan pahala ya yang sama dengan kita membaca Al-Quran, setidaknya seperti itu. Karena ketika ada orang di sebelah kita membaca Al-Quran tapi kita ribut sendiri atau sibuk sendiri dengan HP, dengan apa, itu tidak baik. Alangkah baiknya kita diam dan menyimak dengan orang tersebut. Diam, kita mendengarkan, karena di situ kita mendapatkan pahala. Karena kan kita hidup di dunia ini hanya sementara, tempat singgah, mencari kita bekal. Kita membaca Al-Quran tadi, mendengarkan orang yang ingin yang sedang membaca Al-Quran tadi, kan alangkah mudahnya bagi kita itu untuk mencari pahala. Kita sudah diberikan tuntunan, diberikan banyak hal lah, kita tinggal memanfaatkan hal-hal tersebut bagi bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Karena kan sudah saya jelaskan tadi, salah satu keutamaannya yaitu kita mendapatkan syafaat. Terus hadisnya sudah kakak kasih tahu kepada kalian untuk sana juga sudah saya kirim kepada adik-adik sekalian. Nah, jadi apakah ada pertanyaan kepada materi yang saya sampaikan tadi tentang Al-Quran? Jika tidak ada, langsung karena ini udah kurang lebih sudah waktunya. Baik, kakak di sini hanya perantara saja menyampaikan ilmu yang kakak punya kepada kalian semua, bukan bermaksud untuk menyombongkan atau apa. Saya juga di sini mengajarkan, mengamalkan ilmu kakak yang sudah kakak pelajari. Karena mengamalkan ilmu ini termasuk salah satu bentuk sedekah kita, salah satu bentuk amal jariah yang tidak terputus. Karena kan amal jariah yang tidak terputus itu kan yang pertama doa anak soleh, yang kedua sedekah, yang ketiga salah satunya yaitu ada ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika saya mengajarkan ini salah satu bentuk dari ilmu yang bermanfaat. Saya mengajarkan dan kita di sini sama-sama saling belajar. Ketika ada nih dari adik-adik yang lebih tahu atau jika saya menyampaikan ada kesalahan, bisa dikoreksi seperti itu. Karena saya di sini juga manusia itu kan tempatnya salah dan lupa, seperti itu adik-adik. Nah, dan di Al-Quran kita nggak perlu khawatir ketika kita ada masalah atau apa, karena sudah dijelaskan la tahzan innallaha ma'ana, seperti itu, yang artinya janganlah bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, jadi ketika kita ada masalah adik-adik, masalah apapun itu, nah kita larinya ke Allah, bisa kita dengan membaca Al-Quran, bisa dengan kita ibadah, bisa dengan kita berdoa, tidak kita kemana. Karena di luar juga kan banyak pergaulan bebas tadi, seperti itu. Jadi ya pintar-pintar lah untuk menjaga diri dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum saya tutup, apabila ada kesalahan dari omongan dari kakak
Mohon maaf apabila ada kelebihan, itu datang dari Allah. Maka akhiri sampai di sini. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.